Di suatu malam yang seharusnya tenang, langit terlihat kelam tanpa bintang. Hujan rintik mulai turun, menciptakan genangan kecil di jalan beraspal kasar yang membelah hutan Kertawaluya. Dua sahabat, Satria dan Bayu, memutuskan untuk melewati jalan ini sebagai jalan pintas untuk pulang. Mereka tidak tahu malam itu akan menjadi malam yang paling panjang dalam hidup mereka. Mobil tua mereka melaju perlahan, hanya ditemani suara mesin yang sesekali batuk-batuk dan rintik hujan yang semakin deras. Satria yang memegang kemudi mencoba mencairkan suasana dengan menyalakan radio. Namun, hanya suara statis yang terdengar. Bayu yang duduk di kursi penumpang mencoba mencari sinyal ponselnya, tetapi tidak ada jaringan. Sat, jalan ini benar-benar gak nyaman. Apa gak ada jalan lain? Tanya Bayu. Gak ada, ini satu-satunya jalan pintas, jawab Satria sambil mencoba tetap fokus pada jalanan yang semakin licin. Tak lama, mereka melewati papan kayu tua dengan tulisan "Selamat datang di Desa Kertawaluya". Namun, desa itu tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lampu jalan padam dan hanya ada bayangan gelap rumah-rumah yang sudah rapuh termakan waktu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, suara ketukan pelan terdengar dari atap mobil. Awalnya, mereka mengabaikannya. Berpikir itu hanya ranting pohon. Namun, suara itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bayu menoleh ke belakang, matanya membelalak, melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. Satria, ada sesuatu di belakang kita, serunya dengan suara bergetar. Satria menoleh sekilas melalui kaca spion, tetapi tidak melihat apa-apa. Dia mencoba meyakinkan Bayu bahwa itu hanya imajinasinya, meskipun hatinya mulai merasa tidak nyaman. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang gadis berdiri di tepi jalan dengan pakaian putih yang basah kuyup. Gadis itu melambaikan tangan, meminta tumpangan. Dengan ragu, Satria menghentikan mobilnya. Apa tidak apa-apa kalau kita mengantarnya? Kasihan dia sendirian di tengah hujan begini, kata Bayu. Gadis itu masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Dia hanya menunjuk ke arah depan dan berkata dengan suara pelan, "Belok kanan setelah jembatan." Setelah beberapa kilometer, mereka tiba di sebuah jembatan kayu yang sudah rapuh. Gadis itu menunjuk ke jalan kecil yang gelap di sisi kanan. Namun, saat mereka menoleh ke kursi belakang, gadis itu sudah tidak ada. Mereka mencoba mencari jalan kembali ke jalan utama. Tetapi setiap kali mereka berbelok, mereka kembali ke tempat yang sama. Rasa panik mulai melanda. Mesin mobil tiba-tiba mati, dan mereka terjebak di tengah jalan tanpa lampu. Sial, ini pasti ada yang nggak beres. Satria memukul setir dengan frustrasi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar mobil. Mereka melihat ke arah suara itu dan melihat bayangan gadis tadi
berdiri di bawah lampu redup dengan senyum yang tidak wajar. Gadis itu melangkah perlahan ke arah mereka, semakin dekat, dan akhirnya menghilang begitu saja. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Tidak jauh dari tempat mereka berhenti, mereka menemukan sebuah rumah tua dengan pintu terbuka. Dengan penuh keberanian, mereka masuk, berharap menemukan seseorang. Di dalam, mereka menemukan sebuah meja dengan foto keluarga yang tampak sudah usang. Bayu menunjuk ke foto itu, mengenali gadis yang tadi mereka temui. Di bawah foto, tertulis tanggal kematian gadis itu. Suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini dari lantai atas. Dengan gemetar, mereka naik untuk melihat. Mereka menemukan sebuah kamar dengan ayunan yang bergerak sendiri, meskipun tidak ada angin. Pintu kamar di lantai atas tiba-tiba menutup dengan keras, mengunci mereka di dalam. Bayu mencoba membuka pintu, tetapi sia-sia. Dari cermin di dalam kamar, mereka melihat bayangan gadis itu berdiri di belakang mereka. Matanya merah menyala, dan senyumnya berubah menjadi tawa mengerikan. Lampu di dalam kamar mulai berkedip, dan suara langkah kaki menggema di seluruh rumah. Mereka mencoba melarikan diri melalui jendela, tetapi jendela itu seperti terkunci dari luar. Gadis itu perlahan mendekat, sementara Satria dan Bayu hanya bisa berteriak tanpa suara. Saat gadis itu hampir menyentuh mereka, tiba-tiba segalanya menjadi gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka berada di hutan, tetapi dengan suasana yang berbeda. Pohon-pohon tampak seperti bayangan, dan udara terasa berat. Mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah membawa mereka kembali ke titik yang sama. Suara-suara aneh menggema, seperti tangisan dan bisikan. Rasa lapar dan haus mulai menggerogoti mereka, tetapi tidak ada makanan atau air yang bisa ditemukan. Bayu mulai kehilangan akal, berbicara sendiri dan berteriak tanpa arah. Satria mencoba tetap tenang, tetapi dia juga mulai merasa putus asa. Di kejauhan, mereka melihat cahaya seperti api unggun. Mereka mendekati cahaya itu dan menemukan sekelompok orang yang duduk di sekitar api unggun. Namun, wajah mereka tampak kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Salah satu dari mereka, seorang pria tua, menatap mereka dan berkata, "Kalian tidak seharusnya di sini." Pria itu menceritakan bahwa tempat itu adalah dimensi lain, di mana arwah-arwah yang tersesat berkumpul. Untuk keluar, mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka. Satria dan Bayu dibawa ke tempat yang berbeda, di mana mereka harus menghadapi bayangan dari masa lalu mereka. Satria melihat sosok ayahnya yang meninggal dalam kecelakaan, menyalahkannya karena tidak ada di sana saat itu. Bayu melihat bayangan dirinya sendiri dihantui oleh keputusan buruk yang pernah dia buat. Dengan keberanian dan saling mendukung,
mereka akhirnya mampu menghadapi ketakutan mereka. Cahaya terang menyelimuti mereka, dan mereka terbangun di dalam mobil mereka di tepi jalan hutan Kertawaluya. Mobil mereka menyala kembali, dan jalan menuju desa tiba-tiba terlihat jelas. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan lega, tetapi juga penuh pertanyaan. Namun, saat mereka melihat ke kaca spion, mereka melihat gadis dengan gaun putih itu tersenyum, berdiri di tengah jalan. Kisah ini menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Apakah Satria dan Bayu benar-benar selamat, atau mereka masih terperangkap di dunia lain? Hutan Kertawaluya tetap menyimpan rahasia yang menanti keberanian siapapun yang melintasinya. Sebuah perjalanan yang tidak akan pernah terlupakan bagi mereka yang berani.